berbicara sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu ya terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, rekan-rekan sekalian. Ilmu, caranya, dan kemudian pendorong. Berarti kan gitu. Nah, makanya kenapa kita harus mempunyai ilmu seperti ilmu itu kan seperti hanya darah ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi ilmu itu salah satu berbagai cara gitu kan, di dalamnya itu ada berbagai cara rangkaian keterangan yang kita bisa pakai di dalam berbagai situasi. Nah, berbicara ilmu yaitu adalah salah satu syarat bahwa kita mau kebahagiaan hidup ya. Paman aroda dunya fahuwa bi ilmi, paman arodal akhirat juga fahuwa bi ilmi. Jadi ketika kita ingin kebahagiaan hidup di dunia itu ya harus menguasai ilmunya, harus mempunyai ilmunya. Begitu juga ketika kita ingin berarti hasanah fil akhirat, kita juga harus menguasai ilmunya. Jadi intinya adalah ilmu, seperti halnya darah, rekan-rekan sekalian. Tetapi darah saja tidak cukup ya. Kalau seandainya kita itu tidak mempunyai pembuluh darah. Yang disebut pembuluh darah itu sama dengan ya peta atau strategi. Kita pahami bahwa peta dan strategi itu adanya di guru, rekan-rekan sekalian ya. Adanya di uswah, adanya di seseorang yang kita percayai ataupun kita yakini kan itu. Sehingga ya ilmu dan strategi ataupun cara tersebut akan menjadi pendorong dari gerak kita sehingga kita terus bergerak, berarti kan gitu. Begitulah seperti hanya sistem peredaran darah di tubuh manusia, rekan-rekan sekalian. Makanya rekan-rekan sekalian berbicara ilmu itu berbicara keyakinan, benar nggak? Tanpa sebuah keyakinan ilmu itu tidak akan pernah fungsional. Jadi pahami rekan-rekan sekalian, ilmu ataupun darah itu tidak akan bergerak maksimal ketika si darah itu tidak ditopang oleh yang namanya endorfin. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian. Darah terdiri dari 3, sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Itu tidak akan bergerak maksimal ketika darah tersebut itu tidak ditopang oleh endorfin. Makanya endorfin itu perlu keyakinan rekan-rekan sekalian. Jadi perlu dipahami bahwa ilmu itu harus diyakini oleh diri. Ya, jangan dulu ada hasil dulu baru kita yakin, tapi yakinkan pada diri karena kita sudah melihat, kita sudah mendengar ilmunya, kita sudah mengetahui caranya, kita juga sudah melihat uswah kita tinggal menduplikat. ATM benar nggak? Amati, tiru, dan modifikasi kan gitu. Tapi perlu satu keyakinan supaya kita tetap bergerak. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, itu seperti halnya pembuluh darah itu perlu strategi. Perlu strategi. Strategi itu rekan-rekan sekalian seperti hanya sistem peredaran darah kecil dan besar. Seperti hanya peredaran darah kecil khususnya. Jadi ketika kita ingin mempunyai satu keinginan, kita mempunyai satu kebutuhan, maka yang harus kita lakukan, apalagi kita dalam kondisi yang belum labil, yang harus kita lakukan adalah si peredaran darah tersebut di keparu-parukan. Sama dengan ketika kita sedang bingung, kita harus bertanya dulu. Bertanya, kemudian setelahnya ada petunjuk, kemudian kita edarkan, kita lakukan gitu. Nah, itulah strategi. Jadi kalau ada rencana yang tidak dilakukan itu bukan strategi, rekan-rekan sekalian. Jadi pembuluh darah juga harus seperti itu kan itu. Nah, dan kemudian yang ketiganya seperti halnya jantung yang berdegupnya itu konsisten ya. Jadi konsisten terus-terusan kan itu ya. Ritmenya itu terus aja. Kalaupun si jantung itu diracunin, kalaupun si jantung itu juga dibikin senang, racun itu dibikin susah, dibikin marah, tetap aja bergerak. Nah, berarti rekan-rekan sekalian seperti hanya kehidupan ini ya, harus seperti jantung. Yang paling salah itu adalah ketika jantung berhenti. Memang berhenti jantung itu tidak mutlak manusia harus mati. Tapi ketika jantung berhenti, pasti ada berbagai macam penyakit yang anfal. Begitu dengan kehidupan rekan-rekan sekalian. Ketika kita tidak konsisten melakukan apa yang kita bisa, kemudian kita tidak mengikuti petunjuk, ya, kita juga tidak memakai petunjuk ataupun jalur, maka yang terjadi juga kita akan terkena dengan berbagai masalah, tantangan, gangguan, hambatan, dan rintangan yang berasal, rekan-rekan sekalian, dari dalam diri kita. Seperti hanya tadi yang dikatakan, rekan-rekan sekalian, masalah jantung ini, berdetup itu bukan masalah gagal dan tidak gagal,
Karena jantung selalu bertemu dengan kecewa, ketika kecewa kemudian aritmik, tapi kemudian distabilkan kembali, stabil lagi geraknya. Ketika bergerak kembali jantung, ketemu lagi dengan rasa takut, aritmik kembali, tapi distabilkan kembali, akan sehat kembali. Begitu dengan kehidupan ya. Jadi sukses dan gagal itu tidak penting sebetulnya karena itu sudah menjadi kebiasaan setiap manusia. Sukses itu biasa, kita ketemu dengan jengka bunga itu biasa. Kita ketemu dengan sedih juga itu biasa. Yang paling penting rekan-rekan sekalian, dari pergerakan kita sama dengan kita harus mempunyai hasil. Apakah itu positif ataupun negatif, Anda harus mempunyai hasil rekan-rekan sekalian. Dari sebuah pergerakan harus mempunyai hasil. Sukses dan gagal nggak penting. Yang paling penting itu harus berhasil. Apa berhasilnya? Balik lagi rekan-rekan sekalian ya. Bagaimana dalam satu sirkulasi darah itu harus tersisa 30% untuk cadangan darah di limpa. Begitu berarti dalam kehidupan ini. Segala daya dan upaya yang kita lakukan supaya kita mempunyai limpa. Karena perlu dipahami rekan-rekan sekalian. Ketika limpa itu sudah cukup cadangan darahnya, secara otomatis otot akan kuat, liver akan kuat, otak juga akan tersuplai oksigen dengan kuat. Jadi, pahami rekan-rekan sekalian, bagaimana caranya kita menuju kepada 30% dari hasil sirkulasi darah kita itu bisa disimpan di limpa. Begitu sistem peredaran darah yang normal. Sehingga ketika limpa kuat, lambung kuat, liver kuat, paru-paru kuat, jantung kuat, dan juga otak juga kuat. Oke, mungkin itu Mas Roni yang bisa saya sharingkan kepada rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk aplikasi bagaimana Anda bisa lebih mumpuni adalah ketika Anda sedang melakukan akupoint anatomi, pertama kali Anda itu menekan, memutar, ataupun mengiap dalam kondisi orang tersebut ketika melepaskan napas. Begitu rekan-rekan sekalian ketika kita bergerak, supaya kita bisa menghasilkan ataupun maksimal, kita harus melepaskan karena bahagia itu melepaskan. Oke, terima kasih Mas Roni. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Saya doakan impiannya secepatnya tercapai. Semoga rekan-rekan sekalian selalu diberi kesehatan, selalu berlimpah rezeki. Ya. Semoga rekan-rekan sekalian juga selalu didekatkan dengan segala kebaikan hidup yang membuat Anda bisa hidup. Amin, amin. Terima kasih. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum. Amin, ya Allah.